Indonesia. Pergantian pemerintahan yang diharapkan menjadi momentum bagi pembalikan ekonomi ternyata tidak terjadi. Laporan Badan Pusat Statistika mengenai angka pertumbuhan kita pada kuartal pertama tahun 2015 sangat mengejutkan. Pertumbuhan kita hanya bisa mencapai 4,7%, turun jauh dibandingkan pertumbuhan di kuartal keempat tahun 2014 sebesar 5,01%. Inilah yang seharusnya menjadi pertanyaan kita. Bagaimana kondisi ini bisa kita perbaiki? Jangan biarkan perlambatan ekonomi terus berlanjut, karena ini akan membuat kita berada dalam situasi krisis. Apa saja langkah yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian kita, apalagi di tengah janji pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 5,7% pada tahun 2015. Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Seperti biasa, saya ditemani oleh rekan saya, Lena Samosir. Leo, selamat malam. Selamat malam, Mas Tommy. Ini diskusinya sepertinya agak muram ya. Tapi kita harus benar-benar mencermati, karena jangan sampai kemudian kita lengah, Mas Tommy. Itulah yang membuat kita malam hari ini secara khusus mengundang Menteri Keuangan Bambang Permadi Brojonegoro. Kemudian kita undang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Prengki Sibarani. Dan tidak lupa kita mengundang Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani, dan ada Direktur Eksekutif dari Mandiri Institut Destri Damayanti. Sebelum kita mulai diskusi bagaimana kemudian kita memperbaiki kondisi perekonomian kita, mari kita lihat tayangan berikut ini. Ekspektasi pertumbuhan ekonomi tinggi sempat membuat investor overconfidence menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, data perekonomian kuartal 1 justru di luar ekspektasi. Sebagian besar sektor industri mengalami perlambatan dibanding kuartal sebelumnya. Kondisi ini tentu membuat investor pesimistis dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Year on year 4,71%, maaf, dan key to key turun atau kontraksi sebesar 0,18%. Pasar modal pun terkoreksi cukup dalam pekan lalu. Indeks harga saham gabungan bahkan jatuh di titik terendah sepanjang tahun ini di bawah level 5.100. Jatuhnya kepercayaan investor membuat pemerintah melakukan antisipasi dengan mengupayakan percepatan pembangunan dan segera mengeksekusi proyek infrastruktur pada kuartal 2. Perlambatan pertumbuhan ini memang terjadi secara global. Kita sudah perhatikan di banyak negara semua memangkas kuartal satunya, ya, dan yang menjadi penyebab utama memang adalah rendahnya harga komoditas. Tapi kami melihat ke depan bulan Mei dan seterusnya ini akan lebih baik. Namun, apakah perekonomian yang melambat pada kuartal 1 masih akan berlanjut? Benarkah perlambatan ekonomi hanya bagian dari sentimen regional dan dampak jatuhnya harga komoditas? Leo, Ya, Mas Tommy. apa data yang tadi disampaikan oleh Badan Pusat Statistik berkaitan dengan perekonomian kita di kuartal pertama tahun 2015? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya beberapa data yang tadi baru saja dikeluarkan, dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau atau BPS, yang menyatakan bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 untuk kuartal pertama ternyata turun di 4,71%. Penurunan yang dibandingkan dengan periode yang sama di triwulan pertama tahun 2015 itu ada penurunan sekitar dari 5,16 menjadi 4,71%. Kita melihat juga informasi data berikutnya adalah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Seperti tadi di dalam paket pengantar dikatakan sudah sempat terkoreksi selama beberapa hari yang lalu, sempat menyentuh level di bawah level psikologis selama ini di 5.000-an, walaupun memang data terakhir menyatakan bahwa sudah ada rebound lagi, kenaikan lagi di 5.160 untuk hari ini.
Dan kita juga melihat bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sempat menguat di 12.900-an rupiah per dolar Amerika, kembali lagi ke 13.000 rupiah per dolar, dan ini data berikut yang harus benar-benar diwaspadai, bersumber dari Indonesian Bond IBPA yang mengatakan bahwa obligasi pemerintah Indonesia ternyata yieldnya mulai mengalami kenaikan dari mulai bulan Februari hingga mulai bulan April. Walaupun memang kalau kita melihat mundur di Januari 2014, yield pada waktu itu sangat tinggi, sekitar 8,5 hingga 9%, sementara sekarang antara 7,5 hingga hampir 8%. Pesan dari keadaan ini adalah memang ekonomi Indonesia melambat. Kita melihat ini bukan hanya faktor yang terjadi di Indonesia, mungkin juga merupakan bagian dari perkembangan ekonomi dunia, tetapi ini harus diwaspadai, Mas Tommy. Baik, terima kasih. Pak Bambang, apakah mengejutkan angka pertumbuhan yang begitu dalam 4,7%? Ya, terima kasih Mas Tommy. Sebenarnya kami sudah memperkirakan bahwa triwulan 1 ini memang akan ada perlambatan di bawah 5%. Mungkin memang ada sedikit di bawah apa yang kami perkirakan tadinya, antara 4,8 sampai 4,9%. Tapi seperti yang dikatakan tadi, memang kalau kita melihat ke seluruh dunia, hampir semua negara mengalami pertumbuhan di triwulan 1 yang di bawah ekspektasi mereka. Beberapa memang mengalami perlambatan. Jadi kita melihat memang ada indikasi bahwa pelemahan ini memang terjadi secara global. Kemudian kedua, tentunya yang harus kita perhatikan, sebenarnya tren pelemahan ini sudah mulai sejak 2012. Betul. Sejak kita mengalami pertumbuhan tertinggi 6,5% di tahun 2011, saat itu kita tidak pernah lagi mengalami pertumbuhan seperti itu. Yang terjadi adalah turun 6,2, 5,8 tahun 2013, 5% di tahun 2014. Jadi ini memang tugas kita yang terberat adalah bagaimana agar penurunan pertumbuhan ini tidak berlangsung terus, dan kita coba balikan di tahun 2015 ini. Hadirnya pemerintahan baru sebetulnya diharapkan terjadinya pembalikan, apalagi Presiden Jokowi sudah menetapkan 2015 diharapkan bisa tumbuh 5,6 sampai 5,7. Artinya 3 kuartal terakhir ini harus spektakuler sekali. Ya, betul. Karena memang sejak kami membuat prediksi pertumbuhan untuk 2015 yang akhirnya disepakati dengan DPR 5,7% dalam APBN perubahan, itu memang kita memfokuskan kepada investasi. Kami melihat bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga boleh dibilang tidak akan bergerak banyak, akan sama dengan sebelumnya. Ekspor tidak bisa diharapkan karena harga komoditas memang rendah, apalagi ditambah dengan rendahnya harga minyak. Maka kemungkinan satu-satunya untuk menggenjot adalah dari sisi pemerintah, baik itu di investasi pemerintah melalui belanja infrastruktur dalam APBN, belanja dari BUMN atau proyek BUMN di infrastruktur, dan kemudian bidang yang ditangani oleh Pak Franky, yaitu kita mendorong terus masuknya investasi swasta. Baik, Mas Haryadi, apa yang dirasakan oleh teman-teman dunia usaha kondisi yang terus mengimpit seperti sekarang? Memang kondisi ini betul-betul di luar perkiraan kita ya, artinya sejelek ini turunnya. Dan kalau saya melihat kondisi ini mungkin akan berlangsung cukup panjang juga sampai akhir tahun. Kalau kita melihat tren daripada permintaan barang ya, dari penjualan itu sangat-sangat kelihatan, dan itu juga terrefleksi di perusahaan-perusahaan kita di bursa seperti itu. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah sektor mana yang kira-kira masih bisa kita genjot gitu kan? Kalau kita bicara susah, semuanya bisa susah. Ada tidak? Saya rasa teman-teman menjerit semua atau ada yang ketawa juga? Ada tren yang kita lihat juga cukup menarik, yaitu di pariwisata, Mas. Jadi pariwisata ini menunjukkan ada peningkatan daripada wisatawan mancanegara. Saya pikir ini cukup bagus, dan kita harus serius untuk mendorongnya di tengah-tengah penurunan daripada sektor lain, karena bagaimanapun juga konsentrasi untuk melakukan promosi pariwisata ini juga akan membawa devisa juga mereka masuk. Jadi ini kita harus percepat. Dan kemudian juga yang menjadi catatan kami adalah sebaiknya memang juga minta tolong Pak Menkyu nih untuk pajaknya juga jangan terlalu agresif gitu. Saya tadi sebelum masuk, teman-teman misalnya teman-teman dari rokok gitu ya, udah bilang, Pak kalau nanti itu tolong ingetin tuh cukainya ketinggian, naiknya 27%. Sekarang semua sudah slow down semua di sektor rokok misalnya gitu. Juga sektor-sektor yang lain. Jadi menurut saya juga asumsi di penerimaan pajak kelihatannya juga
perlu kita lihat kembali realistis lagi seperti apa, dan yang penting adalah langkah selanjutnya bagaimana, karena memang ruang yang tersedia sangat sempit, Mas. Baik, Pak Franky, bagaimana di sektor Pak investasi? Apakah 3 bulan pertama ini sebetulnya angkanya membaik? Kalau kita lihat triwulan 1 capaiannya itu naik hampir 17%, ya. Dan angkanya termasuk yang tertinggi selama ini, jadi 124 triliun. Dan di dalam catatan BKPM, di mana setiap 3 bulan investor itu melakukan laporan perkembangan penanaman modal, sebetulnya kita masih punya yang di dalam pipeline itu hampir cukup besar, angkanya sekitar 16,4 miliar US dollar. Ya, itu hanya 4 negara hampir yang kami catat. 80 triliun ya. Ya, itu yang 4 negara yang kami catat, yaitu Korea, ya, kemudian Cina, Jepang dan Taiwan. Jadi 4 negara ini. Dan akan realisasi, jadi kira-kira masuk di dalam triwulan 2, start mulai, itu sekitar 40 miliar US dollar. Dan itu artinya sudah izin prinsip yang tinggal berjalan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi sektornya, industri pengolahan termasuk trennya membaik juga. Baik. Ya. Jadi kita lihat masih optimis untuk triwulan 2, 3, 4, kecenderungannya adalah terjadi peningkatan. Baik. Nanti saya ingin tanya Mbak Destri. Mbak Destri, mengapa kemudian angka yang menggembirakan di sektor penanaman modal ini tidak terrefleksi dan justru membuat angka pertumbuhan kita melemah di kuartal pertama? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi. Daripada habis untuk makan, saya sisain modalnya untuk modal cari makan. Dulu Inyong selalu kekurangan, tapi sekarang Inyong punya tabungan. Tadinya saya penerima bantuan, alhamdulillah sekarang saya udah bisa bantu-bantu keluarga. Siapapun yang mau berusaha pasti ada jalannya. Modalnya dari program simpanan keluarga sejahtera. Melalui PSKS, semua bisa punya usaha, semua bisa sejahtera. Luwak White Coffee 3 rasa. Luwak White Coffee 3 rasa. Karamel, Mocha Rose, French Vanilla. Cobain deh. I love it, cafe banget. Luwak White Coffee, so refreshing. Kursi, tentukan posisi. Kehadirannya adalah identitas. Bagi sinias-sinias muda, kami sediakan kursi untuk karya-karya mereka. Kamera, action! Ikuti berbagai kegiatan di Roadshow Eagle Awards 2015 di Universitas Patimura Ambon, Kamis 7 Mei mulai jam 9 pagi. Eagle Awards Documentary Competition 2015 merajut Indonesia. Kini Metro Sport hadir Senin hingga Jumat jam 11 malam.
pemirsa, saya tidak ingin membuat kita menjadi lebih khawatir, tetapi apa yang akan saya sajikan berikut memang seperti mengkonfirmasi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryadi Sukamdhani sebagai pengusaha perwakilan dari Apindo. Saya punya beberapa data di sini yang menunjukkan bahwa ini sumbernya dari BPS, Badan Pusat Statistik. Indeks tendensi bisnis untuk tahun 2015 untuk triwulan pertama ini juga kelihatannya signifikan melemahnya. Kalau kita melihat di triwulan keempat 2014 masih ada di 104,07, maka di triwulan pertama tahun 2015 sudah ada di 96,30. Secara konsensus di bawah 100 ini menunjukkan ada keraguan-raguan pengusaha untuk melakukan atau melanjutkan bisnisnya, apalagi untuk melakukan ekspansi. Kalau kita melihat data berikutnya yang bersumber dari Bank Indonesia mengenai kapasitas utilisasi atau pemanfaatan kapasitas industri, kita melihat di Januari 2015 masih ada di kisaran 78%, kemudian Maret, April di 79% dan langsung turun ke 73%. Memang ada perlambatan penggunaan kapasitas industri. Data berikut juga kalau kita melihat indeks kinerja manufaktur atau PMI manufaktur bersumber dari market, kita melihat juga ada pelemahan yang terjadi dari Januari 2015 hingga April 2015, dan data terakhir kita juga melihat bahwa produksi industri ini bersumber dari BPS juga menunjukkan pelemahan di bulan Januari. Ini adalah data-data yang mengkonfirmasi bahwa memang industri pun melemah. Kita ingin tahu apa yang akan disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini dan juga bagaimana pengusaha mengantisipasi hal itu, karena pengusaha bukan pengusaha kalau tidak berani menghadapi resiko. Mas Tommy. Terima kasih Leo. Pak Destri, kalau kita masih ingat, saya pernah bertemu dengan Global Investor 2020, bertemu dengan Pak Jokowi, begitu antusias investasi di Indonesia. Apalagi ketika beliau berbicara di APEC, luar biasa tanggapannya. Kemarin di konferensi Asia Afrika, if you any problem call me. Wah, itu makin antusias. Dan itu ditunjukkan apa yang disampaikan oleh Pak Franky. Tapi mengapa kemudian refleksinya pada pertumbuhan begitu dalam sekali? Baik Mas Tommy, memang kalau kita lihat dari angka tadi Pak Franky bahwa direct investment di Indonesia in total, jadi domestic plus foreign itu naik sekitar 16,9%, Pak. Tapi kalau kita lihat direct investment di Indonesia itu sebenarnya terhadap PDB tidak terlalu besar. Kalau kita lihat target dari BKPM mungkin sekitar 600 triliun sampai akhir tahun 2015. Sementara kalau kita bicara mengenai PDB Indonesia, ekonomi secara keseluruhan itu mencapai sekitar 10.000 sampai 11.000 triliun. Jadi artinya memang banyak investasi yang tidak melalui BKPM gitu ya. Jadi ada yang investasi biasa gitu. Dan itu yang memang yang dominan gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa struktur ekonomi kita ini masih tetap didominasi oleh konsumsi masyarakat, karena sekitar 51% lebih itu masih bersumber dari konsumsi. Dan sementara melengkapi tadi data dari Mas Leo, dari sisi consumer, itu consumer confidence terus menunjukkan penurunan. Jadi artinya kepercayaan konsumen untuk mengkonsumsi juga terbatas, berkurang gitu. Dan yang menarik Mas Tommy, kalau kita lihat data perbankan di bulan, karena ada lag 2 bulan ya Mas, di bulan Februari itu pertumbuhan dana jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit. Jadi artinya apa? Banyak masyarakat yang mereka dalam kondisi seperti ini, mereka lebih amannya saya naruh dulu deh dana di deposito. Jadi, atau cash is a king gitu. Cash is the king ya. Iya. Mbak Destri, lalu kalau kondisinya seperti ini, ya kan, kita tidak mau terus berkutat pada masalah. Kita ingin melakukan terobosan. Apa yang perlu dilakukan supaya kita bisa keluar dari perangkap ini? Baik, kuncinya sekarang adalah seperti yang tadi Pak Menku katakan, government spending, belanja pemerintah, karena kita tahu sudah banyak proyek-proyek pemerintah di pipeline yang sudah dilakukan groundbreaking, apakah itu untuk electricity, apakah untuk tol, kemudian juga untuk perumahan. Kalau itu benar-benar bisa direalisasikan, ini akan memberikan confidence yang luar biasa kepada investor. Kemudian juga beberapa paket-paket kebijakan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk tax allowance, ini kalau bisa dilaksanakan, implementasinya bisa lebih disederhanakan, ini juga akan memberikan confidence dan memberikan dorongan bagi para investor untuk bisa
meningkatkan investasinya. Pak Menteri Keuangan, tadi disampaikan oleh Pak Haryadi juga, ini kan persoalannya seperti ayam dan telur. Pemerintah diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan dan pilarnya kan dari pajak. Sementara pajak itu mengimpit teman-teman pengusaha. Bagaimana sebetulnya pendanaan yang kita miliki untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ini? Ya. Sejak kita melihat bahwa harga minyak turun sampai ke level 50 sampai 60 dolar per barel, maka dampaknya juga cukup besar terhadap penerimaan APBN kita yang turun sampai 150 triliun apabila kita mengubah asumsi dari 110 ke 60. Nah, artinya memang harus ada substitusi. Nah, substitusinya itu mau tidak mau datang dari pajak. Karena kalau kita bicara mengenai pembiayaan pembangunan, memang utamanya sumbernya cuma dua, pajak atau utang. Nah, tentunya kita tidak mau memperbesar utang. Ya, hutang kita manage pada level yang bisa dikendalikan, sehingga pajak harus ditingkatkan. Nah, upaya kita meningkatkan penerimaan pajak tahun ini itu bukan pada menaikkan tarif atau menambah objek pajak. Yang kita fokuskan adalah pertama, perbaikan kepatuhan. Jadi tadi kalau disampaikan oleh Pak Haryadi, pengusaha khawatir terhadap itu. Yang perlu khawatir hanya pengusaha yang selama ini kurang patuh membayar pajak atau yang dikategorikan sebagai wajib pajak nakal. Cukup besar. Di luar itu kami melihat sepertinya lumayan besar. Nah, jadi di luar itu kalau yang sudah patuh, kita sudah tahu mana yang patuh, mana yang tidak, ya tidak harus khawatir gitu. Kemudian kedua, kita juga harus mencegah kebocoran dari penerimaan pajak kita, terutama di PPN. Karena begitu banyak restitusi PPN yang kadang-kadang tidak bisa dikendalikan. Dan itu terjadi karena banyak menggunakan faktur pajak fiktif. Karena itu mulai 1 Juli kita akan menerapkan faktur elektronik atau electronic tax invoice yang memastikan bahwa tidak ada lagi yang namanya restitusi yang fiktif atau apalagi faktur pajak fiktif. Yang ketiga adalah ekstensifikasi. Dari 255 juta penduduk, hanya sekitar 11% yang terdaftar sebagai NPWP. Kemudian yang punya NPWP. Kemudian dari 27 juta, hanya 10 juta yang memasukkan SPT tahunan. Ya. Kemudian dari 10 juta itu, hanya 900.000 yang membayar PPh perorangan secara benar. Ya, perorangan artinya di luar gaji yang dipotong oleh pemberi kerjanya. Jadi kami melihat dengan tax coverage ratio yang begitu rendah, compliance begitu rendah, sebenarnya masih tinggi potensi pajak kita. Apalagi tax ratio kita tahun lalu hanya 11%. Dan lucunya, tax ratio kita dari tahun ke tahun turun, padahal pertumbuhan PDB-nya naik. Nah, ini yang menunjukkan bahwa 3 hal itulah yang sebenarnya menjadi inti dari penerimaan pajak kita tahun ini. Saya tanya sama pengusahanya, benarkah teman-teman Mas Haryadi tidak patuh bayar pajak? Rasanya yang termasuk yang Pak Menkyu bilang tadi yang 600.000 itu kayaknya termasuk kita tuh, patuh semua tuh. Jadi kalau menurut saya memang di dalam masalah perpajakan ini memang betul tarifnya tidak naik, tapi target yang sedemikian tinggi itu secara sistematis pasti upaya itu akan kita rasakan pasti akan mengarah justru kepada yang dalam tanda petik yang patuh ya, karena kalau ekstensifikasi ini kan juga perlu upaya yang lebih keras. Sebenarnya kemarin juga contohnya adalah yang di pajak UKM misalnya, yang bayar 1% itu juga kenyataannya juga ternyata tidak bisa maksimal. Jadi memang yang jadi pertanyaan kami adalah apa menjadi pikiran dari dunia usaha sekarang adalah kalau melihat situasi seperti ini udah bulan 5 pasti akan berat untuk pencapaian karena realistis sudah waktunya udah pendek, masih tinggal 8 bulan lagi. Apa iya masih bisa seperti itu di tengah kondisinya melambat semua. Nah, kalau pajaknya nggak tercapai, tadi Pak Menkyu bilang alternatifnya kan cuma 2 nih, pajaknya atau defisitnya diperlebar dengan hutang. Nah, ini memang juga kegagalan di kita, karena kalau kita bicara infrastruktur, betul yang Mbak Desi bilang tadi, kita harapkan government spending juga bisa segera dijalankan. Tapi pertanyaannya adalah nanti dalam bulan-bulan ke depan kira-kira APBN-nya cukup nggak dananya untuk melakukan belanja itu. Nah, ini yang terus terang memang di kita juga masih banyak keraguan. Makanya tadi indeks dari pelaku usaha turun tuh saya rasa juga sangat tercermin dari seperti itu turun, ya? Iya, karena kita melihat resources-nya bagaimana ini melihat kondisi yang seperti ini begitu. Baik. Pak Franky, pemerintah sudah menetapkan pajak itu akan naik dari 900 triliun tahun lalu menjadi 1.300 triliun tahun 2015. Pertanyaannya apakah itu menakutkan para investor atau tidak? Tapi jawabannya nanti setelah jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.